Swastiastu. Yang terhormat Penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022, perkenalkan, saya Igede Martawidana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Ganesha. NIM 22748038000. Saya mengajar di SD Negeri 10 Dauguri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 5 dengan materi tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Demikian, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, kita mulai akan belajar ya. Ketemu kembali dengan Pak Guru. Semoga tidak bosan dan tetap semangat belajar. Bagaimana keadaan kalian tadi? Apakah sehat? Sehat. Adakah yang tidak hadir hari ini? Tidak. Semua hadir ya? Hadir. Bagus, kalian berarti menjaga kesehatan. Nah, karena hari ini sering terjadi musim hujan, peralihan ya, jadi kalian harus selalu menjaga kesehatan. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Silakan bagi yang mungkin doa. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali ya. Nah, Bapak ingin menyiapkan kalian dulu. Sudahkah kalian membawa alat tulis? Sudah. Bapak duduk anak-anak. Wah, bagus ya. Sudah ya, bagus. Silakan. Turunkan lagi. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan bernyanyi lagu wajib nasional. Lagunya adalah Garuda Pancasila. Coba berdiri dulu. Ya, kita bernyanyi dengan hikmat dan semangat ya. Kita bernyanyi. Sebuah lagu wajib nasional yang mengingatkan kita akan perjuangan para pejuang yang sudah memerdekakan Indonesia. Salah satunya mereka kita jadikan landasan adalah Pancasila. Nah, sekarang kita akan yel-yel kelas. Bapak yang pimpin ya? Kalian mengikuti. Nah, sudah siap? Sudah. Oke, kalau sudah siap, Bapak yang menyampaikan ya. Siapa kita? Indonesia. Adakah Pancasila di hatimu? Ada. Adakah merah putih di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. Luar biasa. Beri tepuk tangan bagi kita semua. Silakan duduk. Kita lanjutkan dengan apersepsi. Nah, terlihat ada apa ini? Ada gambar. Ada gambar A dan gambar B. Coba perhatikan dulu nih. Ini gambar A ya. Ini gambar B. Nah, setelah kalian memperhatikan dan mengamati, muncul sebuah pertanyaan. Apa yang anak-anak lihat pada gambar tersebut? Angkat-angkat. Siapa yang bisa? Ya, Sista Sari. Apa Sista Sari? Ada gambar A dan gambar B tentang hewan-hewan dan tumbuhan, Pak.
Ya, di sini ya. Gambar A di sini ada hewan dan juga ada tumbuhan. Gambar B juga sama, ada hewan dan ada tumbuhan. Bagus sekali. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Apakah perbedaan kedua gambar tersebut? Ya, siapa yang mau menjawab makanan? Coba Rehan. Gambar A rantai makanan, gambar B gambar hewan memakan hewan lainnya dan tumbuhan, Pak. Ya, ini gambar A ini seperti yang kita pelajari kemarin ya, bahwa ini adalah rantai makanan. Nah, kalau ini banyak hewan ya, banyak hewan yang saling makan hewan dan tumbuhan. Oke, kita lanjut ya. Apa arti tanda panah dari kedua gambar tersebut? Nah, ini ada tanda panah. Ini juga ada tanda panah. Apa artinya? Angkat semua. Coba Raka. Tanda panah adalah proses dimakan dan memakan, Pak. Ya, betul sekali ya apa yang disampaikan Raka. Bahwa ini adalah proses dimakan dan memakan. Tanda panah ini artinya seperti itu. Di sini pun juga sama. Kita juga kemarin sudah pelajari di rantai makanan. Lanjut ya, kita ke pertanyaan nomor 4. Apakah perbedaan dari tanda panah gambar A dan gambar B? Nah, ada nggak perbedaan ini tanda panahnya? Coba kanan. Lumayan, coba terangkan. Gambar A seperti rantai dan gambar B seperti jaring, Pak. Ya, betul apa yang disampaikan Lumayan ya. Gambar A ini seperti rantai ya, cuma satu arah. Ya, satu alur. Sedangkan gambar B ini seperti jaring. Kelihatan ya jaring-jaringnya? Kelihatan. Nah, oleh karena itu kalian sudah tahu bahwa pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan, salah satunya. Ya, jadi selain jaring-jaring makanan, kita akan belajar pertama menemukan pokok pikiran dari tes non fiksi. Yang kedua, membuat tulisan dengan bahasa sendiri. Yang ketiga, menganalisis jaring-jaring makanan. Dan yang terakhir adalah membuat gambar rantai makanan. Nah, itu yang akan kita pelajari. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke materinya, yaitu kita akan lanjut berliterasi atau membaca. Sudah lihatkah ini? Apa judulnya? Jaring-jaring makanan. Ya, jaring-jaring makanan. Coba kita akan berliterasi, membaca. Siapa yang ingin membaca pertama? Ya, Maulana. Kebergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan yang lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Oke, bagus sekali cara baca dari Maulana. Mungkin sudah sering baca ya. Nah, itu adalah sebuah literasi. Literasi yang baik mampu meningkatkan pengetahuan di kita. Kita lanjut ke paragraf kedua. Siapa yang membaca paragraf kedua? Kanan. Ya, Raka. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Ya, bagus sekali juga cara membaca Raka ya. Jadi Bapak lihat kalian membaca dengan baik. Berarti kalian sudah sering membaca. Bagus sekali. Jadi anak-anak sudah membaca dari paragraf 1 sampai paragraf 3.
Nah, sekarang kita akan bertanya jawab, berdiskusi. Nah, apa yang kira-kira muncul dari paragraf tersebut ya? Pertanyaan pertama. Apa yang merupakan sumber energi utama di planet ini? Nah, mungkin kalian sudah baca tadi ya, mengamati dengan jelas apa sih sumber energi utama di planet ini. Siapa yang mau angkat tangan? Coba Abdi dulu ya. Sumber energi utama di planet ini adalah matahari, Pak. Ya, betul sekali. Seperti yang Pak sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, kita bahwa sumber energi yang paling utama adalah matahari. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagus sekali ya. Bagaimana makhluk hidup memperoleh energi? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Coba Cita. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari, sedangkan hewan mendapatkan energi saat memakan tumbuhan atau hewan lainnya, Pak. Ya, betul sekali ya. Bahwa tumbuhan itu memperoleh energi dari matahari. Melakukan yang namanya proses fotosintesis. Kalau hewan dari mana? Ya dari tumbuhan lain dan juga dari hewan lainnya. Kalau manusia bagaimana? Dari tumbuhan dan juga hewan. Ya, jadi seperti itu. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Sinta. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Coba angkat tangan dulu. Ya, coba merhatiin ya. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem, Pak. Ya, betul sekali. Tadi mungkin sempat baca bahwa jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Bagus sekali ya pengamatannya. Lanjut pertanyaan yang nomor 4. Apa pokok pikiran dari masing-masing paragraf? Nah, masing-masing paragraf ya. Coba Pak berikan dulu. Dari paragraf pertama. Nah, apa sih pokok pikirannya? Coba siapa yang mau angkat tangan? Coba Ananda, coba. Pokok pikiran paragraf 1 adalah kebergantungan makhluk hidup dan tumbuhan dan lingkungannya dalam sebuah ekosistem, Pak. Ya, betul sekali apa yang disampaikan ya. Kalau mencari pokok pikiran, mungkin kalian sudah berlatih ya. Kita mencari bisa di awal atau di akhir paragraf. Ini berarti merupakan sebuah paragraf yang memiliki kalimat utama di depan. Bagus sekali ya. Lanjut ke paragraf 2. Nah, siapa yang mau angkat tangan? Coba siapa yang mau menyampaikan pokok pikirannya? Ya, Miranda. Pokok pikiran paragraf 2 adalah energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain, Pak. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Miranda ya, bahwa energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Itu disebut sebagai sebuah rantai makanan. Bagus sekali. Itu adalah kalimat utama dari paragraf kedua. Itu adalah pokok pikirannya. Bagus Miranda pengamatannya ya. Dan paragraf terakhir. Nah, ini siapa yang mau angkat tangan? Sinta, coba Sinta. Pokok pikiran paragraf 3 adalah terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi dalam ekosistem, Pak. Ya, betul sekali ya. Ini juga berada di awal paragraf. Ini kalimat utamanya bahwa pokok pikirannya adalah terdapat hubungan antara beberapa ekosistem atau beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Bagus sekali pengamatan kalian ya. Beri tepuk tangan buat kita semua dulu. Ya, terus kita mulai mengamati. Kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Kalian tahu tidak apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Nah, kalian masih ingat tidak apa pengertian dari rantai makanan? Rantai makanan adalah siklus makan dimakan yang terjadi dalam sebuah ekosistem atau lingkungan hidup. Jadi, apa bedanya antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Kalau jaring-jaring makanan, dia terdiri dari beberapa rantai makanan. Sedangkan rantai makanan hanya ada satu alur saja. Sekarang, amati jaring-jaring makanan pada ekosistem padang rumput berikut ini. Bisa kita lihat ada banyak rantai makanan di sini yang saling tumpang tindih.
Apakah kalian tahu berapa jumlah rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem padang rumput tersebut? Mari kita lihat satu-satu dari rantai makanannya ya. Di sini Miss Rahmi uraikan satu persatu. Kita dapat simpulkan ada 6 rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem padang rumput tersebut. Sekarang amatilah jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah berikut ini. Jaring-jaring makanan tadi terdiri dari beberapa rantai makanan, sehingga energi yang mengalir juga makin kompleks. Nah, kalian tahu tidak berapa jumlah rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem sawah tersebut? Sekarang kita lihat satu persatu rantai makanannya. Dapat disimpulkan ada 5 rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem sawah tersebut. Kita akan bertanya jawab tentang video jaring-jaring makanan. Bagaimana? Sudah melihat dan mengamati video tersebut? Sudah. Bagaimana? Baguslah videonya? Bagus. Oke, kita akan bertanya jawab ya. Nah, pertanyaan yang pertama bisa dilihat dalam slide. Apa yang anak-anak lihat dari video tersebut? Coba kanan. Nah, coba di sebelah saya ya. Coba Arya. Apa Arya? Gambar jaring-jaring makanan yaitu ada hewan dan tumbuhan, Pak. Ya, ada hewan dan tumbuhan. Nah, sudah jelas tadi ya, banyak gambar hewan dan gambar tumbuhan. Itu yang Arya lihat ya. Bagus. Jadi, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Yang di slide ya. Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Angkat tangan. Coba yang belum ya. Coba sebelahnya Arya. Aruna ya. Coba Aruna. Gabungan dari beberapa rantai makanan, Pak. Ya, betul sekali. Jadi jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan. Gabungan atau kumpulan. Jadi itu yang menjadi sebuah jaring-jaring makanan. Bagus sekali pengamatannya. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Coba lihat di slide ya. Apa perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Nah, ini menjadi titik fokus kita ya. Coba angkat tangan. Yang belum. Coba Maulana. Rantai makanan, peristiwa makan dan dimakan. Sedangkan jaring-jaring makanan, kumpulan beberapa rantai makanan, Pak. Ya, bagus sekali ya. Bahwa rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan. Hanya satu ya, rantai makanan. Sedangkan jaring-jaring makanan kumpulan dari beberapa rantai makanan. Berarti rantai makanannya itu lebih dari satu. Bisa disebut jaring-jaring makanan. Pak, kalau 3 rantai makanan, bisa nggak disebut jaring-jaring makanan? Bisa, karena lebih dari satu. Kalau 5, apakah bisa? Bisa, karena lebih dari satu. Itu disebut kumpulan. Bagus sekali ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 4. Menurutmu, apakah penting jaring-jaring makanan bagi makhluk hidup? Coba, siapa yang mau mencoba angkat tangan? Coba, ini yang belum di sini. Coba Dines. Sangat penting, Pak, karena terjadi persaingan antar makhluk hidup mencari makan yang membuat ekosistem seimbang. Ya, betul sekali. Bahwa penting ada jaring-jaring makanan. Kenapa? Karena di sana akan ada sebuah kompetisi. Ya, persaingan untuk mencari makanan. Contoh misalnya, kalau ular saja yang ada, bagaimana? Ya, jelas-jelas konsumen yang lain juga akan terganggu. Ya, seperti itu. Tidak boleh ada yang banyak dalam satu hewan ya. Harus seimbang. Oke, karena tadi sudah kita mengamati video dan diskusi, sekarang Bapak ingin kalian sharing pengalaman mau di sekolah, mau di rumah atau di masyarakat ya, di lingkungan kalian. Apakah kalian pernah melihat hewan memakan tumbuhan atau hewan memakan hewan lainnya? Coba angkat tangan. Siapa yang pernah? Coba Anandita. Saya pernah melihat di dekat rumah saya ada ular memakan tikus dan juga memakan ayam, Pak. Ya, Anandita pernah melihat di lingkungan rumahnya ya, ada seekor ular yang memakan tikus dan memakan ayam. Itu salah satu bukti bahwa kita adalah proses memakan dan dimakan. Betul sekali itu. Apalagi di lingkungan sebuah ekosistem. Bagus sekali ya.
sharing yang sudah dilakukan oleh Anandita. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, bisa dilihat ini ya. Pak punya media seperti ini. Sama nggak medianya ini dengan di slide? Sama ya. Boleh dilihat di slide, boleh lihat di sini. Coba lihat dulu. Coba lihat. Dilihat dulu ya, dilihat dulu. Sederhana ya, tetapi ini bisa melihat secara langsung. Nah, coba lihat di sini. Ada di sini apa judulnya? Nah, jaring-jaring makanan. Di sini sudah ada. Di sini apa ini gambarnya? Gambar apa? Pohon. Di sini gambar sawi. Nah, coba kita lihat dari pohon dulu ya. Kita membuktikan apakah ini benar jaring-jaring makanan. Bagaimana cara membuktikannya? Dengan pertama, dengan melihat dari tanda panah. Ini lebih dari satu. Ini berarti termasuk jaring-jaring makanan. Itu sudah berbeda ya. Ini sudah membuktikan. Tetapi untuk lebih membuktikannya, kita lihat gambar-gambarnya. Apakah lebih dari satu rantai makanan atau tidak? Contoh, kita lihat dari pohon. Pohon ini dimakan oleh apa? Dimakan oleh ulat. Keraskan lagi ya. Ulat ini dimakan oleh apa? Ya, oleh burung. Burung ini dimakan oleh apa? Itu satu rantai makanan. Baru satu ya. Kita cari lagi. Oke, kita cari lagi dari sawi. Nah, sawi ini dimakan oleh apa? Ulat. Ulat ini dimakan oleh apa? Burung. Burung dimakan oleh ulat. Berarti sudah dua rantai makanan. Sudah bisa disebut sebagai jaring-jaring makanan. Karena lebih dari satu. Tapi kita coba cari lagi. Nah, selain dimakan oleh ulat, sawi dimakan oleh apa? Nah, belalang dimakan oleh apa? Katak dimakan oleh? Sudah berapa sudah berapa rantai makanan? 3. Sudah 3 kita temukan. Coba lihat lagi, apakah ada selain itu? Masih di sawi ya. Nah, selain itu, sawi dimakan oleh apa? Tikus dimakan oleh apa? Berarti ada 4 rantai makanan. Bisa disimpulkan bahwa ini termasuk jaring-jaring makanan karena lebih dari satu ya. Berarti ini adalah kumpulan atau gabungan dari jaring-jaring makanan. Bagus sekali. Kita lanjutkan ya. Bisa dilanjutkan? Bisa. Oke. Kita lanjutkan kelompoknya Sita ya. Kelompoknya Sita. Kelompoknya. Nah. Ya, coba lihat dulu di sana LKPD-nya. Ada yang ditanyakan dari LKPD tersebut? Sesuai arahan pertemuan yang lalu, kita akan juga membuat gambar rantai makanan. Apakah kalian sudah menyiapkan bahan-bahannya? Sudah menyiapkan alatnya? Kita lanjutkan. Sebelum kita mengerjakan LKPD dan membuat gambar rantai makanan, kita lakukan ice breaking. Tahu lagu Anak Kambing Saya? Kita akan menyanyikannya dengan versi lain, tetapi dengan mengubah dengan kata-kata yang berhubungan dengan jaring-jaring makanan. Coba beri dulu. Ayolah kita, marilah belajar, marilah belajar jaring-jaring makanan. Jaring-jaringnya adanya tumbuhan, tumbuhannya itu dimakan oleh hewan. Produsennya tumbuhan, hewannya lah konsumen. Itu komponen jaring-jaring makanan. Produsennya tumbuhan, hewannya lah konsumen. Mari belajar jaring-jaring makanan. Bisa. Bagus ya. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Anak-anak sekarang bentuk kelompoknya. Silakan bentuk kelompoknya. Ya, bentuk kelompoknya pelan-pelan ya. Ya, pelan-pelan. Oke,
Lanjutkan dengan membuat LKPD yang Bapak sudah berikan dan membuat gambar jaring-jaring makanan. Mungkin ada yang bertanya? Ya, kelompoknya Miranda ya? Ya. Oh ya, ini ya. Jadi apa ini? Membuat pokok pikiran. Kan kemarin sudah dijelaskan ya. Tapi apa yang bermasalah? Oh, jadi kalau ini sih Bapak lihat sudah bagus ya. Ini sudah di jaring-jaringnya tinggal berikan warna. Ya, sudah tahap finishing ya, bagus sekali. Ini juga pokok pikirannya lagi satu ya. Langsung kembangkan aja lagi. Ya, pokok pikiran dan informasi penting. Ini kan sudah bagus ya. Sudah dalam tahap finishing. Jadi nanti kalau misalnya kelompoknya anak-anak yang presentasi kan ya. Misalnya ini kan sama sepatu yang akan kita terus ini juga ada lagi ini gunakan ya bagusnya dimakan oleh apa ya bunga sepatu sesuaikan dengan harapannya terus sebenarnya dua yang mana dan ini katanya di sini terus benar ada ya nanti jelasin aja ya ini udah ada tadi ya kalau gambarnya udah bagus ya ini juga kalau ada yang presentasi nanti bisa dijelaskan ya nanti ya nanti ya baik anak-anak sudah selesai ya. Nah, sekarang kembali lagi ke posisi. Nah, kita akan presentasi. Nah, kita akan presentasi ya. Kan presentasi. Beberapa kelompok saja ya membahas tentang LKPD, tentang menemukan pokok pikiran dan gambar rantai makanan. Siapa yang mau presentasi pertama? Coba angkat tangan. Semua akan dapat bagian ya. Coba kelompoknya Miranda. Oke, ya tentang menemukan pokok pikiran. Yang lain perhatikan ya, nanti Pak suruh menanggapi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan kelompok saya. Pokok pikiran paragraf pertama adalah kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya dalam sebuah ekosistem. Informasi pentingnya, ekosistem adalah ketergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya. Adanya jaring-jaring makanan. Produsen adalah makhluk yang dapat membuat makanan sendiri. Konsumen adalah makhluk yang memakan makanan tanpa bisa membuat makanan sendiri. Jenis konsumen yaitu herbivore. Herbivora adalah hewan atau konsumen pemakan tumbuhan. Karnivora adalah konsumen pemakan hewan. Omnivora adalah konsumen pemakan tumbuhan dan hewan. Pokok pikiran paragraf kedua, energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain. Informasi pentingnya, rantai makanan adalah hubungan yang khas antara produsen dan konsumen. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi energi dialirkan dari produsen kepada konsumen dalam rantai makanan. Pokok pikiran paragraf ketiga, terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi dalam sebuah ekosistem. Informasi pentingnya, dalam sebuah ekosistem terdapat rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan energi yang dapat mengalir. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok Miranda. Bagus sekali ya. Nah, coba Bapak ingin
tidak presentasi, tetapi Bapak ingin melihat kalian menanggapi. Coba siapa yang mau menanggapi, angkat tangan. Coba kelompoknya Sinta, ayo tanggapi. Menurut saya, kelompok 1 presentasinya sudah bagus. Pokok pikiran dan si pentingnya sudah bagus, tepat dan jelas. Ya, bagus sekali ya. Ada yang berbeda dengan Miranda? Hampir sama ya. Nah, karena kalian sudah terlatih menemukan pokok pikiran dan informasi penting. Bagus sekali ya, Bapak lihat juga sudah bagus dan lengkap. Beri tepuk tangan buat Miranda sekali lagi ya. Beri tepuk tangan. Ya, silakan dulu. Oke, bagus sekali dari kelompoknya Miranda ya. Kita lanjut, karena sudah menemukan pokok pikiran, kita lanjut ke gambar rantai makanan. Oke, siapa yang mau menyampaikan hasilnya? Coba ya, kelompoknya mulai, siapa yang mau? Oh ya, saya coba. Ya. Ya. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerjasama kelompok saya tentang jaring-jaring makanan. Oke, jaring-jaring makanan. Pak bantu ya. Nah, jelaskan. Dari mana? Nih. Padi dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung. Ya, lanjut. Padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh burung pipit. Oke, lanjut. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan burung elang. Bagus sekali. Beri tepuk tangan buat kelompoknya Laser dulu. Beri tepuk tangan. Nah, oke, Bapak ingin melihat tanggapan dari kelompok lain. Siapa yang memberikan tanggapan? Coba. Nah, ini belum ya. Kelompoknya Ananda, bagaimana? Warnanya sudah bagus dan gambarnya sudah menarik dan sudah lengkap. Oke ya. Lihat dari gambarnya. Sudah bagus nggak gambarnya? Sudah. Warnanya sudah bagus? Sudah. Terus sudah lengkap juga ya. Sudah isi gambar hewan, tumbuhan, dan juga isi keterangan namanya. Bagus sekali. Silakan duduk. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi buat kelompok Lesa. Ya, silakan ya. Sekarang adakah yang ingin mempresentasikan lagi? Sudah. Ya, sudah lengkap ya, sudah bagus Pak. Lihat. Saya lihat juga kalian sudah mengerjakannya dengan baik ya. Sudah bagus sekali. Nah, untuk itu sekarang kita akan lanjut dengan evaluasi, yaitu dengan quizzes. Kita akan mulai mengerjakan quizzes. Perhatikan nanti depan layar ya. Coba, siapa yang sudah bisa angkat tangan? Coba, belum ya. Adik, apa adik? Yang C ya. Coba kita jawab yang C. Ada yang menjawab yang A? B? Yang C? Oh, semua yang C ya. Coba kita klik ya. Ya, beri ruang buat kalian semua. Lanjut, kita ke nomor 2. Nah, dari gambar ini konsumen 1 dan 2. Sudah, siapa yang sudah karangan? Coba Cita, apa Cita? Yang C. Oke, siapa yang jawab yang B? Yang C. Yang D. Oke, semua jawab yang C ya. Tadi coba ya, nggak apa-apa. Kita coba klik yang C. Ya, beri tepuk tangan buat kita semua. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Yang mampu menghasilkan makanan sendiri itu siapa? Oke, angkat tangan.
Oh ini banyak sudah ya. Coba Arya, apa Arya? Yang beda. Yang B. Ada yang menjawab selain B? Tidak ya. Coba kita klik yang B. Ya, beri tepuk tangan bagi semua. Bagus. Belum ada yang betul semua. Kanan, siapa yang betul semua? Ada yang salah satu. Ada ya, salah dua. Lebih dari dua. Tidak ya. Berarti kalian sudah mampu menemukan pokok pikiran dan menganalisis jaring-jaring makanan. Nah, Bapak mau tanya, apa yang dipelajari materi hari ini? Coba kanan, apa saja? Coba Raka, apa satu? Jaring-jaring makanan. Ya, jaring-jaring makanan. Selain itu apa lagi? Coba Miranda. Ya, rantai makanan juga. Ya, Ananda. Ya, itu ya, mencari ide pokok atau pokok pikiran. Apa yang disenangi dari pelajaran hari ini? Apa yang disenangi anak-anak? Coba Arya. Kuisis. Apa lagi? Melsa. Ice breaking. Apa lagi? Raka. LKPD. Apa lagi? Bernyanyi. Apa lagi? Ya, presentasi. Bagus sekali ya. Ada yang senang presentasi. Bagus. Beri tepuk tangan bagi kita semua ya. Bagus sekali kalian ya. Bagus. Adakah yang tidak dimengerti dari materi hari ini? Semua sudah dimengerti? Ya, bagus sekali ya. Bapak juga melihat dari evaluasi juga kalian sudah mengerti. Ya, bagus sekali. Nah, untuk tugasnya, sebelum tugas untuk berikutnya, kalian akan belajar tentang materi yaitu mencari skala ya. Kita akan belajar matematika di pertemuan berikutnya ya. Dan untuk tugasnya hari ini kalian membuat catat. Membuat 2 contoh jaring-jaring makanan di lingkungan rumahmu. Membuat 2 contoh jaring-jaring makanan di lingkungan rumahmu. Sudah? Ya, itu tugasnya ya. Sudah paham tentang tugasnya? Nah, kalau sudah, kita bernyanyi ya lagu Apusi. Kalian berdiri, oke berdiri dulu. Sebelum kita mengakhiri, kita akan melakukan kegiatan berdoa bersama. Silakan ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Silakan duduk ya, silakan duduk. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, ada yang ditanyakan lagi ya? Tidak, karena tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak akhiri dengan selamat siang. Selamat siang anak-anak.